Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Putri Dwi Astuti, NIM 22, Ayu Arum Ningtyas, NIM 06, Zuhdi Abdul Haki, NIM 22, Sofiatul Maula, NIM 26, Hilman Nur Fadila, NIM 50, dan Danu Firdaus, NIM 102, akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Pemilihan Software Desain Terbaik untuk Pemula dalam Mendesain Alat Mesin Pertanian. Presentasi ini akan membahas proses pemilihan software menggunakan metode AHP. Selanjutnya, presentasi akan dimulai dengan poin pertama, yaitu pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Sofi. Baik, pada pendahuluan, dalam era industri 4.0, software desain memegang peran krusial dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur konstruksi hingga desain produk. Software adalah sekumpulan program yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan fungsi komputer atau aplikasi tertentu yang terdapat di dalamnya. Salah satu kategori dari software ini adalah perangkat lunak desain yang secara khusus digunakan untuk menciptakan representasi visual dari berbagai konsep rancangan software. Desain ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar dalam format 2 dimensi atau 2D maupun 3 dimensi 3D, sehingga memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan ide-ide mereka dengan lebih jelas dan mendetail. Pemilihan software desain yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hasil desain, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menentukan software desain terbaik di antara beberapa alternatif populer, yaitu SolidWorks, AutoCAD, Inventor, dan Solid Edge, menggunakan pendekatan analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak data. Metode ini memberikan kesempatan kepada pengambilan keputusan untuk menilai dan menurunkan berbagai kriteria dan kuantitatif sesuai dengan relatif yang dimiliki. Saya kembalikan ke moderator. Berikutnya, kita akan membahas metodologi. Bagian ini akan menguraikan langkah-langkah analisis AHP, termasuk kriteria yang digunakan dan proses pengumpulan data yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Zuhdi. Makanya selanjutnya ada metodologi yang mengambil beberapa kriteria utama, yaitu pertama ada kelengkapan fitur, kemudian penggunaan, kinerja aplikasi, biaya, dan biaya lisensi. Berikut ya, kepentingan yang pertama yaitu sama pentingnya, yang penting juga dengan keterangan sedikit lebih penting daripada elemen lain. Tingkat kepentingan kelima dengan keterangan penting daripada elemen lain. Tingkat kepentingan 7 dengan keterangan jelas lebih penting dari elemen lain. Tingkat kepentingan 9 dengan keterangan mutlak lebih penting dari elemen lain. Adapun langkah-langkah AHP pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, decomposition. Decomposition sendiri adalah menentukan kriteria dari alternatif pemilihan software desain. Yang kedua, ada membuat kuesioner dan menentukan prioritas elemen dengan melakukan perbandingan berpasangan. Yang ketiga, ada menyebar kuesioner kepada responden. Yang keempat, ada menentukan nilai konsistensi indeks dan konsistensi rasio dengan menggunakan software Excel. Yang terakhir, ada interpretasi hasil berdasarkan hasil perhitungan AHP terkait rekomendasi software dengan melakukan evaluasi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin analisis dan hasil. Di sini kami akan menyampaikan proses analisis data menggunakan metode AHP serta temuan yang diperoleh. Untuk Hilman, silahkan untuk mempresentasikan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai analisis perbandingan berpasangan. Pada penelitian ini,
menggunakan 4 jenis kriteria utama, yaitu kemudahan penggunaan yang diwakili oleh F4, kelengkapan fitur F2, kinerja aplikasi F3, dan biaya lisensi F4. Kemudian untuk alternatif terdiri dari pilihan, yaitu SolidWorks diwakili oleh A1, AutoCAD A2, Inventor A3, dan A4. Oke, selanjutnya itu bagian hasil. Setelah lakukan kuesioner dan kami olah datanya untuk menghitung konsistensi indeks dan konsistensi rasio dengan menggunakan software Expert Choice, hasil analisis menunjukkan untuk perhitungan kriteria kemudahan penggunaan memiliki bobot tertinggi sebesar 0,344, diikuti oleh kinerja aplikasi dengan bobot 0,303. Kriteria kelengkapan fitur dan biaya lisensi memiliki bobot yang lebih rendah masing-masing sebesar 0,241 dan 0,112. Lebih jelasnya bisa dilihat di gambar hasil perhitungan kriteria. Selain itu, tingkat inkonsistensi yang ditemukan dalam evaluasi ini adalah 0,04, yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dapat dianggap konsisten. Dalam konteks pilihan software, solusi terbaik berdasarkan nilai bobot adalah SolidWorks dengan nilai 0,371, diikuti oleh AutoCAD yang memiliki nilai 0,336. Software lainnya seperti Inventor dan Solid Edge menunjukkan nilai yang lebih rendah masing-masing sebesar 0,186 dan 0,107. Hasil perhitungan alternatif lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjutkan dengan bobot prioritas. Pada bagian ini akan menjelaskan perhitungan bobot untuk setiap kriteria dan alternatif software, serta bagaimana peringkat software ditentukan. Silakan kepada Arum untuk menyampaikan. Selanjutnya untuk bobot prioritas dari penilaian tadi menunjukkan bahwa tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam menemukan software terbaik untuk pemula semakin tinggi bobot suatu kriteria, semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan akhir. Untuk kemudahan penggunaan memiliki bobot tertinggi yaitu 0,344, sehingga menunjukkan bahwa faktor ini dianggap paling penting bagi pemula. Dan yang kedua ada kinerja aplikasi pada memiliki skor 0,303. Hal ini menandakan bahwa kecepatan, stabilitas, dan kemampuan pemrosesan software menjadi faktor utama setelah kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada kelengkapan fitur, yaitu memiliki bobot 0,241, menunjukkan bahwa ketersediaan tools dan kemampuan software dalam memenuhi kebutuhan desain juga dipertimbangkan, meskipun tidak sepenting dua kriteria sebelumnya. Selanjutnya ada biaya lisensi, yaitu memiliki bobot terendah, yaitu 0,112, yang berarti meskipun faktor biaya dipertimbangkan, namun tidak menjadi prioritas utama dibandingkan dengan aspek fungsionalitas dan juga kemudahan penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ini, kualitas pengalaman penggunaan lebih diprioritaskan daripada harga. Selanjutnya, untuk skor akhir dari pemilihan software, yaitu SolidWorks memperoleh skor tertinggi sebesar 0,371, disusul dengan AutoCAD, yaitu dengan skor 0,336, kemudian dengan Inventor dengan skor 0,186, dan Solid Edge dengan skor 0,107. Berdasarkan skor akhir, dapat disimpulkan bahwa SolidWorks merupakan software desain terbaik untuk pemula, karena memiliki kombinasi paling optimal antara kemudahan penggunaan, kinerja aplikasi, kelengkapan fitur, dan juga lisensi. Disusul dengan AutoCAD juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif. Sementara itu untuk Inventor dan Solid Edge memiliki skor paling rendah, terutama dari segi kemudahan penggunaan dan
kelengkapan fitur untuk pengguna pemula. Saya kembalikan ke moderator. Terakhir, kita akan membahas interpretasi hasil dan implikasi. Pada bagian ini akan menguraikan makna dan hasil analisis, rekomendasi software terbaik, serta implikasi praktis bagi pemula dalam mendesain alat mesin pertanian. Silakan untuk Danu untuk menjelaskan. Kemudian, interpretasi hasil. SolidWorks memperoleh skor tertinggi dibandingkan software lainnya, menunjukkan bahwa SolidWorks lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan untuk seorang pemula dalam mendesain alat mesin pertanian. SolidWorks dikenal dengan antarmuka yang user-friendly dan intuitif. Fitur-fitur dasarnya mudah diakses dan dipahami oleh pengguna baru. Selain itu, SolidWorks menawarkan stabilitas tinggi dan performa yang baik saat digunakan untuk pemodelan 3D kompleks, terutama dalam bidang teknik mesin pertanian. Dibandingkan dengan software lain, SolidWorks untuk simulasi, analisis, dan perakitan komponen yang sangat membantu dalam pengembangan alat mesin pertanian. Kemudian implikasi praktik. Rekomendasi software SolidWorks yang cocok bagi pemula yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia desain 3D. Yang pertama itu ada SolidWorks Student Edition, yang kedua ada SolidWorks Essential, yang ketiga ada SolidWorks Simulation Standard. Pemula bisa menggunakan software SolidWorks ini dengan alasan umum. Yang pertama yaitu fitur yang terjangkau, akses ke materi pelatihan. Yang ketiga kemudahan penggunaan. Yang keempat fleksibilitas dan skalabilitas. Memilih software yang tepat untuk memulai perjalanan dalam dunia desain 3D memang tidak mudah, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia. Hasil rekomendasi software SolidWorks bagi pemula yang telah dibahas sebelumnya dapat memberikan panduan yang jelas dan bermanfaat untuk memilih versi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Saya kembalikan ke Dari presentasi kita tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menentukan perangkat lunak desain terbaik bagi pemula dalam mendesain alat mesin pertanian dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan adalah kriteria yang paling penting dengan bobot 0,344, diikuti oleh kinerja aplikasi 0,303, kelengkapan fitur 0,241, dan biaya lisensi 0,112. Dari keempat alternatif software, SolidWorks menempati posisi teratas dengan nilai 0,371, diikuti oleh AutoCAD 0,336, Inventor 0,186, dan Solid Edge 0,107. SolidWorks dianggap sebagai pilihan terbaik untuk pemula karena antarmukanya yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang mendukung permodelan 3D. Meskipun AutoCAD juga populer, keterbatasan dalam kemampuan permodelan 3D membuatnya kurang ideal untuk kebutuhan spesifik rekayasa pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi profesional dan akademisi dalam memilih software desain yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.